pembaharuan yang berbelas kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, cara lain yang digunakan oleh Yahweh Allah Israel juga Allah kita untuk menunjukkan begitu besar belas kasih-Nya, begitu besar kesabarannya, Allah selalu memiliki inisiatif. Tidak mau menunggu kapan kita itu melunakkan hati, kapan kita itu boleh lemah lembut, kapan kepala batu kita yang keras itu kita hancurkan. Allah seringkali tidak menunggu itu. Dia terus berinisiatif untuk memperbaharui perjanjian-perjanjiannya kepada manusia. Dan perjanjiannya yang terakhir itu apa? Yesus Kristus yang adalah Allah mewujud menjadi manusia seperti kita. Dan ketika kita, tadi kita mendengarkan Yesus Kristus yang adalah Allah tapi mau menjadi manusia seperti kita, kalau kita taat dengan inisiatif Allah itu dalam diri Yesus Kristus, maka perjanjiannya apa? Perjanjiannya kita akan memandang wajah Allah, kita akan dimuliakan bersama Kristus di dalam kehidupan abadi. Itu perjanjiannya. Dan perjanjian itu masih berlangsung sampai saat ini. Perjanjian itu berlangsung juga dan berguna dan ditujukan untuk kita semua. Nah, seperti Allah inisiatif itu tadi sekali lagi. Tidak menunggu kapan kita berhenti menjadi pembangkang, kapan kita berhenti untuk menjadi pemberontak, kapan kita berhenti menjadi orang yang selalu keras kepala batu. Tidak. Itu artinya apa? Allah memperbaharui dalam segala situasi hidup kita, pribadi kita, mau apapun situasi kita. Dan justru inilah Allah mau menunjukkan betapa belas kasih-Nya. Tapi ingat, jangan salah pikir. Belas kasih yang tak terbatas itu yang ditunjukkan oleh Allah bukan berarti Allah itu penurut. Allah itu mau tunduk dengan manusia. Oh no. Bukan begitu. Itu salah tafsir itu namanya. Itu salah pikir itu namanya. Justru menunjukkan Allah yang penuh belas kasih, dan dalam belas kasih Allah itu ada tersirat kuasa dan kerahiman Allah. Kuasa kerahiman Allah yang tak terbatas itu, maka Allah itulah kesempurnaan itu sendiri. Maka kita pun dipanggil untuk hidup sempurna dan menjadi pembaharu bagi seluruh ciptaan, termasuk diriku ini, ciptaan mikro Allah ini, ciptaan kecil Allah ini, karena kita bagian dari ciptaan besar ini, alam raya semesta ini, dan kita ada di dalamnya, kita ada dalam bagian alam semesta itu. Dan sebagai pembaharu tetap bersama dengan Allah, bukan mau jalan sendiri, tidak. Nah, karena kita menjadi pembaharu bersama Allah, maka kita mau menunjukkan, mau diajar oleh Allah supaya kita itu membangun solidaritas seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam diri Yesus Kristus. Solidaritas Kristus sungguh tak ternilai, tak terbanding.
Dia bisa menunjukkan solidaritas Allah dalam hadapan manusia karena ada ketaatan, bukan main. Ya. Itu hal yang terberat, meninggalkan kemuliaan semartabat dengan Allah yang tinggi luhur sana, tetapi mau meninggalkan hal yang termulia itu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mau menjadi sama seperti kita, manusia yang hina. Maka Kristus menunjukkan ketaatan untuk menjadi manusia, juga menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Bapanya adalah pembaharu yang sejati. Maka kalau itu terjadi, semakin kuat daya solidaritas kita dalam hidup kita, nilai tenggang rasa kita, senasib sepenanggungan kita terhadap orang lain, bukan hanya dalam keluarga kita, bukan hanya dalam saudara-saudari kita yang seiman, tetapi yang di luar sono, bahkan yang selalu merongrong gereja. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka saya pribadi semakin menunjukkan kuatnya daya pembaharu itu. Karena dengan akal budi yang sehat, mengembangkan hidup yang dimiliki agar kesejahteraan, keadilan, dan damai dalam hidup manusia seluruhnya boleh terjadi, boleh tercipta. Karena kita ada, karena orang Katolik ada. Ini tidak mudah, ini sulit. Karena kita sering jatuh, kita sendiri sering lemah, jatuh dan gagal. Karena kita masih berkutat, berfokus dengan diri kita sendiri. Egosentris kita masih kuat. Kenapa? Ini bukan pribadi per pribadi. Hampir seluruh sifat manusia itu berfokus pada diri sendiri. Mental banyak pribadi, juga kelompok-kelompok yang menganggap kelompoknya, dirinya itu lebih superior daripada kelompok yang lain, dan justru berbanding terbalik sikap itu dengan sikap Yesus Kristus. Berbanding terbalik. Mengapa? Justru dalam kuasanya tampak kasih yang peduli, tampak kasih yang solider. Sedangkan kita justru dalam kerapuhan dan kelemahan menunjukkan ego kita, betapa sombongnya kita. Kesombongan yang jauh dari rasa solidaritas sebagai sesama makhluk. Sering kita menganggap diri kita, kelompok kita lah yang paling menderita, paling sengsara, paling menjadi korban, dan paling membutuhkan perhatian penuh, dan paling harus diperhatikan secara serius daripada yang lain. Dan ini saya baca dengan saudara-saudari kita yang selalu menyerukan merdeka, 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 karena merasa dijajah. Dan naifnya itu disuarakan oleh kaum rohaniwan. Maka seringkali itu salah berpihak. Gereja memang harus ada keberpihakan, tapi berpihak kepada siapa? Jangan salah pikir, jangan salah tafsir. Bagaimanapun Allah tetap mengambil inisiatif untuk memanggil kita semua, untuk memberi kesempatan agar kita kembali sadar, untuk memperbaharui relasi kita, perjanjian kita, ketaatan kita, loyalitas kita kepada siapa? Kepada Allah. Karena perjanjian itu sekali lagi sedang berlangsung, ya. Perjanjian itu sedang berlangsung.
Perjanjian Allah, pembaharuan yang puncaknya adalah dalam diri Kristus dan sedang berlangsung. Melalui keperpihakan satu dengan yang lain tanpa merasa diri lebih unggul daripada yang lain. Bukan seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, cobalah kita renungkan dalam hidup rohani kita, pengalaman perjalanan iman kita masing-masing. Apakah sungguh saya mendasari setiap langkah laku akal budi kita mengakui sebagai orang beriman? Apakah kita tetap setia dengan janji baptis kita? Apa kita tetap berkomitmen sama pada awalnya kita melakukan komitmen dalam pasangan suami istri? Konsisten dengan janji-janji perkawinan kita yang sudah kita ucapkan? Dan apakah di masa Prapaskah ini kita sungguh membangun kebersamaan hidup persekutuan umat beriman? Bapak Ibu saudara-saudari, Kristus telah mengajar dan memberikan contoh tentang ketaatannya adalah yang walaupun dia sendiri adalah Allah, dia taat sambil meratap, sambil menangis demi realisasinya cintanya kepada kita manusia yang sering tanpa rasa bersalah tapi tetap sikap keras kepala, bahkan terang-terangan menolak dan tidak mau dikoreksi, tidak mau dinasihati, tidak mau diperbaharui, tidak mau diluruskan, tidak mau dan justru menunjukkan sikap kontraproduktif. Dengan cara apa? Menjauhkan diri dari kebersamaan komunitas untuk membangun komunitas iman persaudaraan. Dan dengan mendengarkan, menerima teguran, masukan, kritik, justru tujuannya untuk membangkitkan solidaritas, membangkitkan semangat pembaharu, membangkitkan daya kreasi, bukan malah merasa aku diganggu kenyamananku. Ini respon yang keliru kalau saya merasa terganggu. Contoh, membangun solidaritas dalam memperkuat daya kreasi, berinovasi dan berpembaharu. Di paroki kita ada CU, Credit Union. Maaf, saya harus mengatakan anggota CU kita itu lebih banyak bukan Katolik. Bisa tanya siapa tuh pengurusnya, Pak Julius Pareta sebagai penanggung jawab pengurus itu. Jadi orang Katolik sendiri punya mosi tidak percaya kepada CU. Lebih banyak orang yang bukan Katolik, bahkan orang Islam pun juga lebih percaya untuk menjadi anggota CU. Kalau mau dibilang sadar, lebih sadar orang yang bukan Katolik. Orang yang bukan Katolik sadar, karena saya mau menjadi anggota CU saya harus berkorban dulu, saya harus memberi subsidi dulu, bukan untuk diriku, untuk orang anggota CU yang lain. Nah, ini bukan promosi, ini bukan iklan, tetapi ini saya ambil contoh karena tepat. Korban, semangat korban, semangat solidaritas itu ada dasarnya untuk mendirikan Credit Union. Dan Credit Union itu pastor yang menginspirasikan, menyebar ke seluruh dunia, ya. Supaya apa? Saya menjadi anggota CU itu mau diajar latihan untuk berkorban, berani mengutamakan yang lain, bukan mengutamakan diriku, bukan mengutamakan sahabatku, bukan mengutamakan kelompokku, keluargaku, ipar-iparku, bukan. Tapi justru mau menanam modal lebih dulu. Maka jangan berpikir kayak bank, saya datang ambil duit.
Bukan, saya datang kasih duit. Itu mengapa itu terjadi? Bukan seperti bank, karena tadi mau menunjukkan, melatih bersolidaritas, berkorban, berkreasi, berinovasi, terutama dalam apa? Seperti tema APP kita, membangun ekonomi yang bermartabat. Jangan mentang-mentang bermartabatnya itu apa? Jangan mentang-mentang saya punya rumah, terserah gue loh, saya punya rumah kok, itu saya beli sendiri kok, mau saya jadikan rumah bordir ya nggak apa-apa. Tahu rumah bordir? Tahu toh, tempat prostitusi. Yang benar saja, kau punya etika, tidak punya moral itu. Walaupun itu kau punya harta milik pribadi, kau punya hak. Tapi hakmu itu mengandung kewajibanmu untuk solider dengan orang-orang di lingkunganmu, dengan masyarakat di lingkunganmu, dengan alam semesta di sekitarmu. Itu membangun ekonomi yang bermartabat itu seperti itu, harus mempertimbangkan itu. Ya. Mengapa itu tidak bisa terjadi atau sulit terjadi? Karena sekali lagi karena egoku, dan tidak ada kepedulian terhadap sesama yang bukan keluarga, yang bukan ipar-ipar, sahabat, warga, kelompok atau geng-geng kecil-kecil di paroki ini. Ya. Pentingkah bikin geng? Buang waktu. Nilai hidup solider bermartabat kayaknya terlalu kecil di paroki kita, bahkan di umat Katolik. Maka harapan keuskupan juga gereja semesta, tema APP pembangunan ekonomi yang bermartabat, mengajar kita untuk mengembangkan hidup pembaharuan, kreasi dalam bidang ekonomi rumah tangga, bersolider untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama dan juga terhadap alam ciptaan yang lain. Menjadi seorang pribadi yang ramah terhadap lingkungannya, ramah terhadap keluarganya, ramah terhadap relasi antar pribadinya. Agar saya besok makan siapa, bukan. Sehingga saya membentuk diri pribadi yang rakus, yang tamak, karena merasa paling membutuhkan dan harus paling lebih diperhatikan. Mental ini harus kita kikis. Hidup membangun persekutuan persaudaraan kerajaan iman bukan seperti itu. Hapuslah, kikislah, perlahan-perlahan tapi pasti. Mengapa harus dengan alam semesta yang lain? Contoh, sulitnya Bapak Ibu guru mengajarkan anak-anak murid untuk membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Karena orang tua juga ada tempat sampah dekat hanya berapa langkah aja, malasnya bukan main. Makan macam kaki itu terikat batu kilangan berapa ton gitu. Dan mungkin sudah terkenal ya, di Serui ini orang takut jalan malam karena orang mabuk. Kemarin saya di Biak itu jalan malam-malam juga terapapa. Saya tidak ketemu orang mabuk. Mungkin ada orang mabuk tapi mabuk teratur di dalam rumah, tidak ganggu orang. Baru Biak itu bersih. Walaupun saya keliaran di pasar sana, tapi sampah itu tidak bertebaran ke sana kemari. Kayak di depan pastoran itu banyak sampah. Juga betapa sulitnya kita mau mempertanggungjawabkan, bikin laporan tentang keuangan. Kalau ditanya itu muter ke mana-mana.
Itu. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini kenyataan. Banyak orang, sikap manusia cenderung pada umumnya seperti itu. Ya. Dari awal saya datang di Serui sampai sekarang pun seperti itu, nggak berubah-berubah. Saya sampai capek nunggu. Ya. Timja saja saya sudah dorong-dorong bagaimana supaya kau bikin agenda, kau bikin program tahunan. Ini rapnya hanya berapa saja yang kasih saya. Ya. Pak Dewan Inti orang, kapan kita bertemu Romo, kapan kita rapat kerja? Belum, karena Timja sendiri belum kasih. Mau bicara apa? Kalau kita seperti itu terus, ya, di mana solidaritas kita? Di mana kita mau membangun paroki ini, membangun persekutuan iman ini? Ya. Tidak ada kepedulian, malas tahu, kepala batu. Mau dengar siapa? Dengar keinginannya sendiri. Ya. Inilah orang seringkali menjadi salah paham. Orang seringkali hanya punya komentar, banyak komentar sana sini, tanpa menyadari apa yang harus dipenuhi sebagai, sekali lagi, warga gereja Katolik. Bapak Ibu, para rohaniwan Katolik hidup tidak kawin, biarawan-biarawati, bahkan para awam yang tetap setia dengan pasangannya, memperjuangkan kekudusan hidup dalam keluarga. Mereka itu semua saksi-saksi bagi kita, saksi yang memberikan inspirasi batin rohani, bagaimana ketaatan, bagaimana solidaritas, kesederhanaan, bahkan kemurnian selibat, hidup selibat itu harus dijalankan. Demi apa? Demi, sekali lagi, pembaharuan janji-janji Allah yang sementara berjalan sekarang ini. Pembaharuan hidup untuk menuju kesempurnaan sebagai alat dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Agar apa? Agar kita semakin mencintai Kristus dan sesamanya dalam kehidupan gerejanya yang telah didirikan oleh Dia dalam dasar para rasul. Semoga pekan kelima masa Prapaskah, pekan yang terakhir ini, minggu depan sudah masuk dalam pekan suci, sungguh dapat menempa semangat kita, nilai hidup pembaharu yang penuh dengan daya kreasi, penuh dengan daya aksi yang nyata. Untuk apa? Untuk semakin kita menuju martabat kita yang sejati dan mencapai kesempurnaan sebagaimana Kristus. Hendaknya engkau sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya